Wah, gawat nih. Itu dedemit ngejar-ngejar gue terus, ucap Petruk sambil berlari. Mau lari kemana lo? Percuma lo bisa menghindar dari gue, kata dedemit sambil mengejar Petruk. Gue harus cari tempat buat sembunyi biar tidak tertangkap oleh itu dedemit, ucap Petruk dalam hati. Mau coba-coba ngumpet lo ya? Kata dedemit sambil marah. Tapi anehnya, kemanapun Petruk bersembunyi, selalu saja ditemukan oleh itu dedemit. Udah gue bilang, lo gak bakalan bisa lari atau ngumpet dari gue, karena ini adalah wilayah gue, ucap dedemit sambil menatap Petruk. Sekarang, lo harus ikut gue, karena lo sudah membawa kekasih gue, kata dedemit sambil menjengkik Petruk. Tidak, tolong. Saya tidak membawa kekasih Om Dedemit. Om Dedemit pasti salah orang. Tolong lepaskan saya, teriak Petruk. Namun, bagaimanapun teriakan Petruk tidak digubris oleh Dedemit, dan Petruk tetap dibawa oleh Dedemit ke dasar sungai. Lo kagak ikut mancing sih kemarin? Si Petruk dapat ikan yang sangat besar sekali, ucap Gareng kepada Bagong. Wah, lagi mujur sekali dong si Petruk. Segede apa sih ikannya? Gue jadi penasaran, ucap Bagong kepada Gareng. Lah, si Petruk jam segini masih tidur, ucap Gareng. Loh, ini pintunya juga kagak dikunci, kata Bagong. Disimpan di mana ikannya, Reng? Gue jadi pengen lihat, kata Bagong. Kayaknya ada di bak itu deh, kata Bagong sambil menunjuk ke arah bak. Bener banget loh, Reng. Ikannya gede banget, ucap Bagong kepada Gareng. Lu kagak percaya aja sih sama gua, ucap Gareng sambil menatap ikan. Gimana kalau ikannya kita masak aja buat makan, pasti enak, Reng, ucap Bagong. Gue juga pengennya begitu, tapi kita harus minta izin dulu sama Petruk, ucap Gareng sambil menoleh ke arah Petruk. Truk, bangun Truk, udah siang nih. Lo tidur udah kayak kebo mati aja, ucap Bagong sambil menggoyang-goyangkan badan Petruk. Reng, gimana nih? Kok si Petruk gak mau bangun-bangun? Ucap Bagong sambil menoleh ke arah Gareng. Sini, coba gua yang bangunin, ucap Gareng sambil mendekat ke arah Petruk. Jangan-jangan si Petruk, ucap Bagong mulai panik. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kayaknya si Petruk sudah tidak bernyawa, Gong, ucap Gareng sambil menitiskan air mata. Truk, kenapa lo mati secepat ini? Lo kan belum kawin, Truk, ucap Bagong sambil menangis. Gong, sebaiknya lo cepat panggil Pak Semar. Sepertinya ada yang aneh dengan kematian Petruk, ucap Gareng sambil menoleh ke arah Bagong. Bismillahirrohmanirrohim, ucap Pak Semar sambil memejamkan mata.
Gawat, rohnya si Petruk dibawa sama siluman. Kalau tidak cepat-cepat ditolong, si Petruk akan mati beneran dan rohnya akan terjebak selama-lamanya di tempat siluman itu tinggal. Ucap Pak Semar sambil panik. Kok bisa gitu? Siluman apa, Pak? Tanya Gareng kepada Pak Semar. Siluman penghuni Sungai Angker. Memangnya apa yang telah Petruk perbuat sampai siluman angker begitu marah terhadap Petruk? Ucap Pak Semar kepada Gareng. Hah? Jangan-jangan, ucap Gareng sambil mulai ketakutan. Sebenarnya kemarin saya sama Petruk mancing di Sungai Angker, dan itu ikan yang ada di bak hasil pancingan Petruk, ucap Gareng kepada Pak Semar. Celaka, cepat balikan lagi ikan ini ke tempat asalnya di Sungai Angker, ucap Pak Semar sambil panik. Itu adalah ikan siluman. Untung saja kalian berdua belum memakannya. Kalau sudah, kalian berdua akan mati, ucap Pak Semar sambil menunjuk ikan tersebut. Bisa bikin kita celaka kalau begitu. Baiklah Pak Semar, kami akan segera mengembalikan ikan ini ke tempat asalnya, ucap Gareng. Gue harus cepat-cepat membantu si Petruk, ucap Pak Semar dalam hati. Rupanya di sini tempat dedemit itu, ucap Pak Semar. Waduh, siapa lo? Orang hebat juga lo, bisa datang ke sini. Ada keperluan apa lo datang ke sini? Ucap dedemit sambil marah. Gue datang ke sini mau bebasin si Petruk, ucap Pak Semar kepada dedemit. Berani banget lo orang datang ke sini. Berarti lo harus hadapin gue dulu, ucap dedemit kepada Pak Semar. Ayo, siapa takut, balas Pak Semar. Ciat. Akhirnya dedemit mulai kewalahan, dan sekali tinju dedemit langsung tersungkur oleh Pak Semar. Rasakan ini, ucap Pak Semar sambil menjulurkan tangan ke arah dedemit. ampun, tobat, Ucap dedemit sambil teriak-teriak. Terima kasih banyak Pak Semar. Untung aja Bapak datang. Kalau tidak, saya akan jadi budak selamanya oleh dedemit itu, ucap Petruk kepada Pak Semar. Sebaiknya kita buru-buru pergi dari tempat ini, ucap Pak Semar. Pak Semar, sebenarnya apa yang telah terjadi? Rasanya tadi saya berada di dunia lain dan diculik oleh dedemit yang mirip kodok, ucap Petruk sambil kebingungan. Memang seperti itu kejadiannya, Truk, ucap Semar kepada Petruk.
Alhamdulillah lu Truk, kagak jadi meninggal, ucap Gareng sambil mendekati Petruk. Emangnya gue tadi mati, Reng, ucap Petruk makin kebingungan. Sekarang dengerin semuanya. Lu pada kalau mancing harus lebih hati-hati, karena banyak kejadian setelah mancing banyak yang sakit atau bahkan meninggal setelah makan ikan dari tempat pemancingan tadi, yang katanya tempat itu angker. Apalagi di waktu-waktu tertentu, bukannya pada sholat maghrib malah pada mancing, ucap Pak Semar. Kita harus dapetin itu ikan, kalau tidak sungguh terlalu. Gue malah merasa aneh dengan warna kodok emas itu, bikin bulu gue merinding, Bang.